Jadi pertama-tama saya perlu jelaskan bahwa saya bicara dari sisi praktisi ya, dan juga Dewan Perlindungan Perempuan dan Anak. Bahwa di dalam suatu perkawinan, apalagi perkawinan secara undang-undang, artinya ketika bercerai, ada hak dan kewajiban yang harus kedua belah pihak harus taati. Yang pertama itu terkait dengan masalah hubungan hukum. Artinya hubungan hukum antara Ruben dan Sarwenda sebenarnya sudah diputuskan. Artinya mereka sudah bercerai, itu bukan lagi suami istri. Yang kedua, nanti akan dibahas sekarang adalah soal harta gonogini dan kembali lagi terkait dengan hak asuh anak. Untuk hak asuh anak itu memang disepakati ternyata dan diaktakan untuk anak supaya dirawat oleh ibunya karena anak masih di bawah umur, ya, masih di bawah 12 tahun. Yang ketiga soal harta benda juga sudah disepakati. Untuk pembagian hartanya tentunya harus secara adil. Karena kalau bicara tentang harta itu ada dua hal. Yang pertama ada harta bawaan dan ada harta gonogini. Harta bawaan itu harta yang dibawa sebelum perkawinan. Harta gonogini harta yang sejak ya perkawinan itu terjadi, lalu dia membeli aset, rumah dan lain sebagainya. Nah, di sini yang kita mau soroti adalah sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya sih setuju bahwa awalnya bahwa memang anak di bawah 12 tahun memang sebaiknya dirawat, diasuh oleh ibunya. Yang kedua, bahwa kalau dalam hal perlindungan anak, memang itu sudah memenuhi syarat ya. Tapi ternyata Sarwenda uang prestasi terhadap Ruben. Yang mana harusnya seminggu itu kan harusnya 3 kali ya Pak Ruben harus bertemu, ternyata kan tidak. Dan yang kedua ada kehadiran orang asing di tempat itu. Dan akhirnya ada live yang anak itu ternyata diduga dilibatkan atau terlibat. Artinya mengganggu sekolah, mengganggu waktu istirahat, ya kan? Semuanya pasti terganggu. Yang berikut lagi bahwa akhirnya Ruben mengambil sikap untuk menggugat terkait dengan hak asuh anak. Dan menurut saya wajar sebagai seorang ayah kalau melihat memang ini ada hal-hal yang akan mengganggu mental anak dan psikis anak ke depan. Sebagai Dewan Perlindungan Anak, saya juga melihat itu. Sehingga memang sewajarnya ketika Ruben menggugat, Ruben juga di sini saya juga mau menyampaikan kepada Ruben. Ternyata setelah saya dapat informasi, Ruben ternyata beberapa bulan terakhir tidak memberikan nafkah kepada anak itu karena posisinya dia dibatasi untuk bertemu sama anak-anak. Itu nggak boleh. Apapun masalah si Ruben, Sarwenda sama Ruben, tidak boleh berpotensi untuk masalah anak. Hak anak itu wajib, ya, tetap harus dikasih hak nafkah tentunya ya. Hak nafkah dia misalnya pendidikan, sekolahnya dia dan lain sebagainya, itu memang wajib diberikan seorang ayah kepada anaknya. Tidak harus melihat dia harus dalam kapasitas dia dihalangi atau dia datang bertemu. Makanya dengan adanya gugatan ini menurut saya biaya yang selama ini diberikan Ruben itu kan cukup besar bulanan. Karena biaya itu hanya untuk anak. Ingat, biaya bukan untuk mantan. Mantan itu tidak ada urusan lagi dengan biaya daripada si mantan suami untuk biaya anaknya. Jadi kalau saya dari awal saya bilang sama teman-teman semua, memang sebaiknya supaya adil harus dilakukan memang audit. Kenapa? Supaya ketahuan, ketahuan transparansinya ada. Berapa sih sebulan anak-anak Ruben itu menghabiskan biaya sekolah, biaya makan, biaya jajan dan lain sebagainya. Itu sebulan itu dapat berapa biaya harus dikeluarkan. Karena menurut informasi saya dapat bahwa Ruben ternyata tiap bulan itu sebelumnya itu kan sampai ratusan juta, bahkan sampai 200 juta. Nah, ini kalau tidak diaudit, yang saya khawatirkan ada pihak lain yang menikmati uangnya Pak Ruben. Kan itu artinya kan yang rugi siapa? Artinya Ruben memberikan nafkah kepada anak yang kita duga atau yang kita takutkan jangan sampai uang tersebut dinikmati oleh mantan atau diduga dinikmati oleh orang lain atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya sarankan untuk lakukan dan kalau menurut saya itu benar supaya semua transparan. Orang yang memberikan nafkah juga merasa puas. Loh, uang yang saya berikan itu ternyata punya manfaat untuk anak-anak saya dan dinikmati oleh anak saya, tidak dinikmati oleh mantan saya atau tidak dinikmati oleh orang luar yang tidak berkepentingan di situ. Nah, kalau permintaan audit ini memang sebenarnya sudah sesuai undang-undang katanya. Takutnya ada memang kekhawatiran mungkin takut tidak tersalurkan. Kalau audit itu sebenarnya memang di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu memang sah, legal. Audit itu boleh secara internal atau audit oleh secara eksternal. Boleh dilakukan oleh bank yang ditunjuk ya, misalnya apakah bank Mandiri, Bank BRI dan lain sebagainya, atau dilakukan oleh tim internal. Tinggal disepakati aja mana yang bisa dipakai. Tentunya tim profesional ya, yang tidak memberikan laporan yang merugikan pihak lain. Itu. Nah, ini kan tadi Bang yang pertanyaan
tadi yang pertama itu kalau misalkan masalah audit ini nantinya bakal dibawa ke persidangan. Mungkin menurut Abang melihatnya seperti apa ini? Kalau menurut saya wajar ya, karena itu salah satu daripada konten atau isi gugatannya daripada Pak Ruben kan, terkait dengan masalah anak-anak yang dilibatkan ya di dalam mungkin suatu live dan lain sebagainya. Yang kedua, yang dikhawatirkan anak-anak tidak bisa mendapat misalnya istirahat yang cukup atau bersekolah dengan baik karena kehadiran ada orang asing di situ yang lebih mereka sayang daripada bapaknya sendiri. Jadi saya juga miris sebagai Dewan Perlindungan Anak bahwa walaupun bapak itu mungkin datangnya tidak seterusnya, tapi dekatkan anak itu kepada bapaknya. Sebab psikologis anak itu adalah inilah ayah saya. Jangan sampai orang lain yang justru anak itu lebih dekat, karena psikis itu kan tidak bisa, itu bisa akan menjadi masalah serius ketika dia dewasa nanti. Audit juga dari Bang Mundo sendiri agar nantinya nggak jadi bola liar, Bang. Mungkin bisa di medsos mungkin jangan jadinya adanya transparan gitu. Ya maksud saya itulah makanya kenapa dilakukan audit. Audit itu tentunya tim yang profesional, tim independen yang melakukan data keuangan yang pernah dikirim Ruben untuk anak-anaknya. Kalau ternyata ditemukan adanya kecurangan, dugaan adanya pengelapan uang, Ruben bisa melaporkan. Dia bisa melaporkan karena uang itu kan uang miliknya, hanya khusus untuk anak, tidak pernah uang diberikan kepada mantan atau kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Jadi kalau dalam tim audit hati-hati loh. Kalau dalam audit ternyata kepentingan anak hanya sekian dalam sebulan, ternyata diminta sekian, berarti kan ada selisih. Dan itu bisa saja berpotensi untuk digugat, berpotensi dilaporkan ke ranah pidana, karena itu termasuk kriminal. Berarti itu semakin menguatkan ya selama di persidangan terkait audit ini. Ya kalau menurut saya audit itu hal yang wajar saja ya. Bahwa orang mau tahu keuangan ini dibawa ke siapa, dikasih siapa, sebulan berapa sih anak-anak itu menikmati atau menjalankan hidupnya, biaya makan, biaya tinggal, biaya sekolah dan sebagainya, sebulan itu dapat berapa? Kan harus ada laporan dong, supaya apa? Supaya semua transparan, orang yang pemberi uang juga puas karena ada pertanggungjawaban. Dan memang di sini yang harus Ruben juga ingat, maka saya bilang Ruben sebenarnya jangan sampai nafkahnya hanya gara-gara tidak bertemu anak lalu nafkahnya ditahan. Itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk anak-anak ini tetap di bawah asuh daripada ibunya. Karena untuk mencabut hak asuh itu tidak gampang juga. Kecuali memang Sarwenda punya karakter yang tendensius, ya, atau memang dia punya kepribadian yang buruk, atau dia melakukan tidak pidana, dugaan perzinahan atau perselingkuhan dan lain sebagainya, atau ya dia tidak punya kemampuan secara finansial untuk membiayai anak-anak itu. Itu dengan tentunya itu majelis hakim akan memutuskan supaya hak asuh itu beralih kepada Ruben. Tapi kalau tidak, saya yakin sekali dengan anak masih belum 12 tahun, pertimbangan majelis hakim tergantung mental dan psikis anak. Kemungkinan besar ya, kalau itu yang tadi saya sampaikan berapa syarat itu tidak terpenuhi untuk supaya hak asuh anak dicabut, hak asuh anak tetap akan di Sarwenda.